Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani Sugiyarni sebagai dosen pengampu dari matkul pengantar pendidikan. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pandangan Pendidikan tentang Manusia sebagai Animal Independent. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada alasan mengapa manusia harus dididik dan mendidik. Kedua, alasan manusia dapat dididik dan mendidik. Yang ketiga, batasan-batasan kemungkinan dalam pendidikan. Yang keempat, ada kekeliruan dalam pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu ada alasan mengapa manusia dapat dididik. Pada hakikatnya, pendidikan memiliki tujuan, yakni membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu manusia untuk menjadi manusia yang baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan berbagai alat dan metode. Alat-alat pendidikan lebih konkret dan lebih jelas pengaruhnya pada proses pelaksanaan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia lahir dari dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Pada hakikatnya, manusia itu adalah animal educable atau binatang yang dapat dididik, animal educandum atau binatang yang harus dididik, dan homo educandus atau manusia yang dapat mendidik. Selanjutnya, ada menurut Langfeld, seorang ahli pendidikan yang mengatakan bahwa manusia sebagai animal educable artinya pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Di samping itu, manusia juga disebut sebagai animal educandum, yang artinya manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang harus atau perlu dididik, serta homo educandus yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dapat mendidik. Selanjutnya, masih terkait dengan materi sebelumnya, ini alasan mengapa manusia perlu dididik dan memperoleh pendidikan. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, ada manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, ada manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Materi selanjutnya yaitu alasan manusia dapat dididik dan mendidik. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan pikiran, dan dengan melalui akal itu pula manusia dapat dididik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, maka manusia perlu dididik. Manusia sejak kelahirannya telah memiliki potensi dasar yang universal. Manusia dengan segenap potensi dasar tersebut akan tumbuh menjadi manusia dewasa manakala dikembangkan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan anak manusia berawal dari pergaulan dengan orang lain pada umumnya, dan pergaulan dengan kedua orang tuanya, pada khususnya dalam lingkungan budaya yang mengelilinginya. Materi selanjutnya ada batas pendidikan dan implementasi dalam pendidikan. Nah, keterbatasan pendidikan ada yang berasal dari peserta didik dan ada juga keterbatasan yang berasal dari luar peserta didik. Dengan begitu, dapat diartikan pendidikan dibatasi oleh hal-hal yang ada pada peserta didik. Manusia juga dapat memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dengan disertai ciri peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik yang lainnya dalam hal pemahaman, inteligensi, bakat, dan seterusnya. Maka dengan singkat dapat dikatakan bahwa ciri utama dari pendidikan yang sesungguhnya adalah kesiapan interaksi edukatif antara peserta didik dan terdidik. Dalam pelaksanaannya, tujuan pendidikan dalam arti sempit hanya ditentukan oleh pihak luar. Dengan tujuan pendidikan terbatas dapat
pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu, serta pendidik juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Poin selanjutnya yaitu ada kekeliruan dalam pendidikan. Kekeliruan pendidikan merupakan bentuk kegiatan mendidik dengan tujuan tidak benar atau cara penyampaian tidak tepat dengan dibagi ke dalam dua jenis kekeliruan pendidikan. Yang pertama itu ada kekeliruan ideologi mendidik. Kekeliruan ideologis dalam mendidik dapat diartikan sebagai kesalahan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga proses internalisasi nilai-nilai tidak terjadi. Mendidik merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar terinternalisasi nilai-nilai yang baik sehingga lahir sikap yang baik. Mendidik tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values. Mendidik berbeda dengan mengajar, meskipun keduanya merupakan elemen penting dalam pendidikan. Mengajar berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan akademik, sedangkan mendidik lebih luas dan mencakup pembentukan kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial. Yang kedua ada kekeliruan teknis mendidik. Kekeliruan teknis mendidik adalah kesalahan yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pengajar. Seperti yang pertama, ada tidak mengetahui kemampuan awal anak didik. Yang kedua, tidak mengajak anak didik berpikir. Yang ketiga, tidak berusaha memperoleh umpan balik. Yang keempat, menganggap dirinya sebagai orang yang paling mampu dan menguasai pelajaran. Yang kelima, ada tidak menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, ada mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Yang ketujuh, ada menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang kedelapan, ada menggunakan deskriptif line. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf ya ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian Yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Ya, ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.